Bus Sumber Kencono cukup terkenal di kalangan masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah bagian timur. Armada bus ini dikenal karena kebiasaannya yang ugal-ugalan dan angka kecelakaannya yang cukup tinggi. Nama Sumber Kencono sering dipelesetkan oleh masyarakat menjadi Sumber Bencono alias sumber bencana. Bahkan, suatu ketika bus ini pernah dibakar di Ngawi oleh massa karena menabrak pengendara sepeda motor hingga tewas. Mungkin karena ingin mengubah citra, nama armada ini akhirnya diganti menjadi Sumber Selamat. Ini adalah salah satu kisah nyata cerita mistis yang bisa dipercaya atau tidak. Di suatu malam Jumat Kliwon, seorang pria berdiri di bawah jembatan layang Janti. Dia merapatkan jaketnya, mencoba mengusir dingin yang menusuk. Rokok demi rokok dihisapnya untuk mengisi waktu, sementara matanya terus memandang ke arah jembatan layang. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, dan sudah hampir 2 jam dia menunggu bus yang tak kunjung datang. Kesendirian di tempat itu membuatnya merinding, antara takut ada preman yang berkeliaran dan aroma mistis malam Jumat Kliwon yang dikenal sebagai malam keramat. Dari arah barat, sebuah sepeda motor melambat dan berhenti. Penumpang yang dibonceng, seorang pemuda gondrong dengan jaket bergambar lambang salah satu perguruan tinggi di Ring Road Utara, turun sambil melepaskan helmnya. Setelah itu, pengendara motor tersebut memutar balik dan pergi, meninggalkan pemuda gondrong tersebut sendirian. Pria itu merasa sedikit lega karena ada teman menunggu bus. Setidaknya jika ada bahaya mereka bisa kabur ke arah berbeda dan membuat premannya bingung. Dia mengingat pengalaman traumatisnya bertemu preman jalanan yang tidak segan-segan mengeluarkan pisau. Dia lebih memilih menghindari konflik daripada harus berurusan dengan polisi dan mendapatkan hukuman dari ayahnya. Waktu terus berlalu, dan akhirnya bus Sumber Kencono datang. Bus legendaris jurusan Jogja-Surabaya ini kali ini berhenti, dan pemuda gondrong naik terlebih dahulu. Pria itu baru menapakkan satu kaki di dalam bus ketika bus tersebut mulai berjalan lagi, tanpa memperhatikan penumpang yang belum sepenuhnya naik. Mungkin ini sudah menjadi kebiasaan karena jadwal keberangkatan antar bus yang sering hanya selisih beberapa menit membuat mereka tidak bisa berhenti lama-lama, khawatir mengejar bus di belakangnya. Di dalam bus, pria itu melihat bahwa bus sudah penuh. Hanya ada 1-2 kursi yang kapasitasnya untuk 3 orang namun baru ditempati 2 orang. Tapi tak satu pun penumpang yang menawarkan tempat duduk padanya. Mereka tidak bereaksi sama sekali saat dia permisi ingin duduk. Mereka seakan terbiasa hidup sendiri-sendiri. Sudah hilang segala macam keramahan yang konon dulu pernah menjadi ciri orang sini. Untungnya, ada 3 kursi kosong di bangku paling belakang. Tanpa perlu permisi, dia duduk lega, bahkan bisa menaikkan kakinya. Dia berpikir untuk merokok untuk mengusir bosan nanti, tidak peduli jika orang-orang akan terganggu. Mereka disapa tidak menyahut, jadi jika diganggu pun seharusnya tidak protes. Sekarang yang penting adalah merem dulu. Kompensasi dari berdiri hampir 2 jam waktu menunggu bus tadi. Bus melaju sampai daerah Kalasan. Biasanya di sini kondektur sudah mulai menarik bayaran dari semua penumpang. Namun, anehnya tidak ada yang menjawilnya padahal uang sudah dia siapkan. Dia berpikir mungkin nanti tidak perlu membayar, dan itu malah menguntungkan. Tunggu dulu. Suasana sunyi saat naik bus di malam hari sudah biasa. Tapi yang ini terlalu sunyi. Mungkin ada 1-2 celoteh pelan terdengar. Tapi kenapa dari tadi ekspresi orang-orang ini terlalu datar? Lebih tepatnya, tidak ada ekspresi yang tergambar di wajah mereka. Bahkan orang di sebelahnya pun seperti tidak merasakan kehadirannya. Dia mulai merinding. Teringat cerita dari Mbak Yunya yang mengatakan jangan menunggu bus dari Janti pada malam hari. Lebih baik menunggu dari terminal saja karena konon ada bus hantu yang suka mengambil penumpang di situ. Selentingan kabar mengatakan bus ini mengalami kecelakaan parah dan semua penumpangnya tewas. Waktu kita naik itu,
Semua penumpangnya berwajah pucat dan tidak menghiraukan kehadiran kita. Konon kalau naik bus itu dari Jogja bisa sampai ke Surabaya dalam waktu tidak sampai 3 jam. Tapi kalau lagi tidak beruntung bisa juga tidak sampai Surabaya. Kita malah dibawa ke alam antah berantah. Lebih celaka lagi, katanya bus hantu itu adalah sumber kencono yang memang terkenal suka kebut-kebutan. Pria itu meraih sebatang rokok, menyalakannya perlahan dan menghisap dalam-dalam untuk mengusir tegang. Tiba-tiba, bau kemenyan tercium dari dalam bus, membuatnya semakin cemas. Bau itu seakan menembus hidungnya, membuat bulu kuduknya merinding. Bau kemenyan ini dikaitkan dengan cerita yang pernah dia dengar, bahwa di Janti pernah ada penumpang yang meninggal ditusuk saat menunggu bus, dan pada malam Jumat Kliwon seperti sekarang ini, arwah penumpang tersebut suka ikut naik bus. Suasana dalam bus semakin mencekam. Setiap penumpang yang dia lihat tampak beku, dengan ekspresi datar yang sama sekali tidak alami. Dia merasa tidak nyaman, bahkan ketakutan. Dia mencoba mengingat doa-doa yang diajarkan Simbah dulu, tetapi semuanya terasa kabur dalam pikirannya. Bus terus melaju ke arah yang entah kemana, membawa penumpangnya yang beku dalam keheningan yang menakutkan. Pria itu duduk terpaku, terjebak dalam suasana yang mencekam dan tidak bisa lari dari ketakutannya. Dia hanya bisa berharap bahwa ini semua hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, bus hantu itu terus melaju, membawa mereka ke tujuan yang tidak diketahui, mungkin menuju ke alam antah berantah seperti dalam cerita yang pernah dia dengar.